Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tia Setiani, Wulan, dan Jamaluddin Rosidin. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang instrumen kebijakan dalam fiskal. Selamat menyaksikan. Materi pertama yakni kebijakan fiskal. Asal mula teori pemikiran kebijakan fiskal. Pemikiran tentang fiskal pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Inggris, John Maynard Keynes, pada akhir tahun 1800-an. Beliau meyakini bahwa pemerintah berperan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal ekspansi dan kontraksi pada siklus bisnis. Keynes juga meyakini bahwa pemerintah mampu memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor agar tidak terjadi kontraksi yang berlebih sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan stabil. Dampak pemikiran ekonomi Keynes juga terbukti saat terjadi depresi besar di dunia pada awal tahun 1900-an. Di mana sebelumnya banyak negara yang memegang prinsip ekonomi laissez-faire. Prinsip tersebut meyakini bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi kapitalisme dalam ekonomi pasar bebas. Dengan ideologi ekonomi Keynes, pada saat itu Presiden Amerika yang ke-32 saat itu, Franklin D. Roosevelt, berhasil menumbuhkan ekonomi sebesar 10,8% pada tahun 1934. 2. Pengertian kebijakan fiskal. Kata fiskal berasal dari bahasa Latin, fiscus, yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata pix dalam bahasa Inggris berarti perbendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian, serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dan perekonomian. Berikut beberapa pengertian tentang kebijakan fiskal menurut para ahli. Pertama, menurut Alam. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Kedua, menurut Ahman, fiscal policy adalah kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Ketiga, menurut tim Visual Adiwidya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pendapatan pajak dan pengeluaran negara. Keempat, menurut Haryadi, fiscal policy adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang terakhir, menurut Jane, instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak, di mana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah
dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak. Jadi kesimpulan menurut para ahli tentang kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud adalah misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Otoritas Jasa Keuangan juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang membahas pajak, penerimaan lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan tenaga kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama, yaitu belanja dan pendapatan negara. Dalam hal ini adalah pajak. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori-teori. Nah, untuk poin pertama yaitu ada kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. Nah, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional berfokus pada alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan ekonomi. Nah, dalam teori ini, pengeluaran pemerintah diarahkan untuk sektor-sektor yang strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prinsip dasar dari teori ini yaitu efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. Poin yang kedua yaitu ada kebijakan pengelolaan anggaran. Nah, kebijakan pengelolaan anggaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Nah, pengelolaan anggaran yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dari publik dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga mencakup penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pengawasan dan pelaporan. Nah, dan untuk poin yang ketiga yaitu ada kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif atau peningkatan pengeluaran dan penurunan pajak atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pengurangan pengeluaran dan peningkatan pajak. Nah, untuk mencapai tujuan stabilisasi ini seringkali dilakukan dalam menghadapi siklus ekonomi yang fluktuatif. Anggaran ini merujuk pada pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang secara otomatis beradaptasi dengan kondisi ekonomi tanpa memerlukan intervensi legislatif. Contoh dari anggaran otomatis termasuk tunjangan pengangguran dan pajak progresif. Nah, ketika ekonomi melambat, penerimaan pajak berkurang dan pengeluaran untuk tunjangan meningkat, yang membantu meringankan dampak negatif terhadap perekonomian. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama yaitu ada anggaran seimbang. Nah, anggaran seimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran. Nah, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga. Nah, yang kedua yaitu ada anggaran dinamis. Nah, anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Nah, yang ketiga yaitu ada anggaran defisit. Nah, anggaran ini memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Nah, hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, yang diantaranya yaitu menciptakan uang baru, melakukan pinjaman dalam maupun luar negeri, dan yang keempat yaitu ada anggaran surplus. Nah, anggaran ini memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan kebijakan fiskal. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat. Nah, ini dilakukan melalui cara yang pertama yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah. Investasi dalam proyek-proyek seperti infrastruktur, pendidikan, dan produktivitas. Misalnya seperti pembangunan jalan dan jembatan. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga memudahkan akses bagi bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, cara yang kedua yaitu dengan pengurangan pajak. Dengan mengurangi pajak, pemerintah meningkatkan pendapatan disposable masyarakat, mendorong konsumen untuk membelanjakan lebih banyak. Ini menciptakan efek pengganda dalam perekonomian, di mana peningkatan pengeluaran konsumen merangsang produksi dan investasi. Tujuan selanjutnya yaitu untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran. Ini dilakukan melalui cara yang pertama yaitu penciptaan pekerjaan melalui proyek publik. Nah, pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek besar seperti infrastruktur secara langsung menciptakan banyak pekerjaan. Ini sangat penting dalam periode resesi ketika sektor swasta cenderung menarik investasi. Nah, cara yang kedua yaitu melalui program pelatihan dan pendidikan. Kebijakan fiskal dapat mengalokasikan dana untuk program pelatihan yang membantu pekerja mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemerintah dapat mengurangi pengangguran struktural dan meningkatkan produktivitas. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menstabilkan harga dan mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mengatasi inflasi yang penting untuk kesehatan ekonomi. Nah, ini dicapai melalui cara yang pertama yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengendalikan permintaan agregat. Dengan mengurangi permintaan, tekanan inflasi dapat diminimalkan, sehingga menjaga daya beli masyarakat. Nah, cara yang kedua yaitu melalui pengaturan stabilitas ekonomi. Nah, menjaga inflasi dalam batas yang wajar dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Ini penting bagi konsumen dan pelaku usaha karena ketidakpastian harga dapat menghambat investasi pertumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dalam mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintahan akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak. Yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan pembiayaan. Defisit merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya bisa dengan mengeluarkan mata uang baru dari Bank Sentral Negara. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun, terjadinya inflasi. Yang keempat ada kebijakan utang publik. Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintah dengan menggunakan utang yang berasal dari sumber internal seperti pinjaman pasar, obligasi kompensasi atau SBM, surat berharga negara, dan sumber eksternal dari pinjaman pasar eksternal atau lembaga internasional seperti IDA,
Bank Dunia, IMF, dan rekan lainnya. Yang kelima, ada budgeting. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan anggaran. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting. Anggaran yang dimiliki suatu negara berfungsi untuk menilai fluktuasi ekonomi. Telah kami simpulkan, kesimpulannya yaitu kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilitasan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi. Sekian dan terima kasih.